Sejak dia melihat kemampuan tempur Luming, dia punya rencana dalam pikirannya. Di masa lalu, dia membentuk aliansi dengan Luming karena dia melihat potensi Luming. Syarat aliansi adalah Luming bisa membimbingnya ketika dia bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Dia telah ditekan selama 30.000 tahun, dan semua keluarga serta teman-temannya telah berubah menjadi debu. Dia tidak lagi khawatir tentang benua hutan belantara ilahi. Di matanya, yang ada hanyalah kultivasi, dan pengejaran seni bela diri yang lebih tinggi. Dia tidak tertarik pada kekuasaan. Oleh karena itu, setelah melihat level pertarungan Luming saat ini, dia berencana untuk perlahan-lahan menyerahkan kekuatan kepada Luming. Dia hanya akan membantu Luming. Luming jelas telah memikirkan hal ini juga. Dia melirik Xie Luan tetapi tidak mengatakan apapun. Luming sekarang memiliki teman, keluarga, dan orang-orang terkasih. Jika dia ingin melindungi orang-orang ini, dia membutuhkan kekuasaan dan otoritas. Karena Xie Luan sengaja menyerah, dia juga tidak sopan. Kelompok itu memasuki istana giok putih, bersinar dan membuka ruang, langsung memasuki dimensi alternatif dan menuju dataran utara. Tidak lama kemudian, dataran utara, di langit di atas suku 100 binatang, ruang terbelah dan istana giok putih muncul. Setelah beberapa saat, aula konferensi suku 100 binatang dipenuhi orang. Semua petinggi di dataran utara, serta para ahli dari Akademi Tianxia, hampir semuanya hadir. Xie Luan dan Luming masih duduk di posisi paling atas. Banyak orang memandang Luming dengan hormat dan kagum. Berita pertarungan Luming di Akademi Tianxia telah menyebar. Mudah baginya untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri tingkat kedua dan membunuh Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Tingkat kekuatan tempur ini sudah berada di puncak benua hutan belantara ilahi, meremehkan semua orang. Terlebih lagi, Luming masih sangat muda dan tingkat kultivasinya hanya pada tahap dewa spiritual. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dan potensi Luming. Mereka memandang Luming dengan hormat dan kagum. Semuanya, kami telah menerima kabar bahwa Di Yi dari Istana Surgawi Kaisar akan membentuk aliansi dengan keluarga Xie dari dinasti Sein kuno. Setelah semua orang duduk, seorang kaisar dari Akademi Tianxia mengumumkan berita mengejutkan. Semua orang tersentak ketika mendengar berita itu. Apa, Istana Surgawi Surga Empyrean ingin membentuk aliansi dengan klan Xie? Apakah ini benar? Kami dalam masalah. Ruang diskusi langsung gempar. Itu benar sekali. Dalam waktu 1 bulan, kedua belah pihak akan mengadakan upacara aliansi di kota suci. Kata Kaisar Akademi Tianxia yang kekar. Adegan itu kembali hening. Semua orang mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Sekarang, kekuatan terkuat di benua hutan belantara dewa, tidak diragukan lagi, adalah Istana Dewa Ditian, yang dipimpin oleh Di Yi. Istana Surgawi Surga Empyrean mengumpulkan kekuatan wilayah Tandus Timur dan dunia bawah selatan. Selain itu, beberapa kekuatan hegemonik di benua tengah juga telah menyerah, dan kekuatan mereka semakin kuat. Yang paling penting, Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki 3 ahli puncak. Itu seperti 3 gunung besar yang membebani hati setiap orang. Selain Istana Surgawi Surga Empyrean, kekuatan terkuat lainnya adalah keluarga Xie dari dinasti suci kuno dan sekutunya. Ada juga surga yang menekan tentara surgawi dan sekutunya. Dan kemudian ada dataran utara. Gurun Barat selalu tidak ikut serta dalam pertempuran berarti ia dikecualikan. Dari 4 kekuatan besar, Istana Surgawi Surga Empyrean adalah yang terkuat. Namun, klan Royal Xie memiliki sejarah lebih dari 1 juta tahun. Dari segi fondasinya, mereka pastilah yang terkuat. Tidak ada yang bisa melihatnya dan mereka pasti tidak bisa diremehkan. Kini, kedua raksasa ini akan bergabung. Apakah kekuatan lain masih bisa bersaing dengan mereka? Awalnya, meskipun Istana Langit Empyrean kuat, fondasi mereka tidak cukup kuat, dan jumlah kaisar yang mereka miliki relatif kecil. Termasuk Di Yi, masih ada 2 ahli di puncak alam bela diri tingkat kedua, Kaisar Dunia Bawah Selatan, dan beberapa kaisar yang menyerah. Jumlahnya hanya selusin. Dalam hal ini, jumlah kaisar dari keluarga Xie dan sekutunya, serta tentara surgawi penekan surga dan sekutunya, semuanya melampaui jumlah Istana Surgawi Surga Empyrean. Bahkan di dataran utara, jumlah kaisar bertambah hingga lebih dari 10. Meskipun Istana Langit Empyrean sangat kuat pada puncaknya, mereka tidak memiliki banyak kaisar. Kekuatan lain masih bisa melawan mereka. Tapi sekarang, aliansi antara Istana Langit Empyrean dan klan Xie bisa menutupi kelemahan ini. Pada saat itu, mereka pasti bisa menyebar ke seluruh dunia. Baik itu tentara surgawi yang menekan surga atau dataran utara, mereka akan kesulitan untuk melawan mereka. Memikirkan hal ini, hati semua orang menjadi sangat berat. Mengapa klan Xie dan Istana Surgawi Surga Empyrean akan membentuk aliansi? Tidak ada yang bisa memahaminya. Dengan momentum Istana Surgawi Surga Empyrean saat ini, apa yang akan terjadi pada keluarga Xie jika mereka menyatukan hutan belantara surgawi? Pasti ada transaksi yang tidak diketahui dalam hal ini.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Adegan itu hening, dan tidak ada yang berbicara. Titik titik titik. Bahkan Xie Luan dan Lu Ming mengerutkan kening. Mari kita bicara tentang pendapat kita sendiri dan mendiskusikannya. Lu Ming berbicara setelah beberapa saat. Benar, beritahu aku. Kata Xie Luan. Semua orang ikut serta, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Beberapa orang menyarankan untuk mengambil inisiatif menyerang satu pihak dan bertarung bersama mereka untuk menghancurkan aliansi. Namun, ada pula yang langsung membantah. Kekuatan Istana Surgawi Surga Empyrean sangat kuat, dan ketiga pakar puncak itu tak tertandingi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana untuk menyerang Istana Surgawi Surga Empyrean. Adapun keluarga Xie, mereka bertanggung jawab atas kota suci dan memiliki dasar yang kuat. Kota suci belum pernah ditembus sebelumnya, jadi sangat berbahaya untuk menyerang keluarga Xie. Orang-orang ini menganjurkan pertahanan dan berpegang teguh pada dataran utara. Semua orang berbicara satu demi satu, mereka berdebat hingga akhirnya mencapai konsensus untuk mempertahankan dataran utara dan meningkatkan kekuatan mereka. Titik titik titik. Harapan mereka tertuju pada Xie Luan dan Lu Ming. Xie Luan awalnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Dia hanya terluka pada bagian inti dan membutuhkan waktu untuk pulih. Jika mereka bertahan dan tidak keluar, situasinya akan berubah ketika Xie Luan pulih ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Mereka akan lebih unggul dalam hal kekuatan tempur puncak. Orang lainnya adalah Lu Ming. Lu Ming masih muda dan tingkat kultivasinya hanya pada alam dewa spiritual yang sempurna. Jika tingkat kultivasi Lu Ming meningkat lebih jauh, dia akan menjadi lebih kuat dan mampu mengubah hasil pertempuran. Oleh karena itu, hasil akhir dari diskusi tersebut adalah bertahan, menunggu, dan meningkatkan kekuatan mereka. Lu Ming tidak keberatan dengan hal ini. Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Selama dia punya waktu, tubuh roh murni akan meningkat setiap hari, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, jika dia menerobos ke tingkat tertinggi, niat kekacauannya akan berubah menjadi tahap awal dari domain kekacauan. Kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis, dan dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual kaisar. Pada akhirnya, Lu Ming dan Xie Luan menyelesaikan rencana ini. Itu benar, Kakak Yan. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke Yan Kuangtu. Senior Bai Sijin, di mana Senior Du Songjue dan yang lainnya? Kenapa aku belum melihatnya? Secara logika, dengan kembalinya Lu Ming dan peristiwa besar yang terjadi di benua hutan belantara dewa, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya pasti akan menggunakan susunan teleportasi antar wilayah untuk datang dan mendiskusikan berbagai hal. Namun, sejak Lu Ming kembali, mereka tidak terlihat lagi. Setelah Lu Ming berbicara, ekspresi Yan Kuangtu berubah. Tatapannya rumit, dan dia ragu untuk berbicara. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Benar saja, ketika tatapan Lu Ming menyapu Xie Luan, Kaisar Barbar, Kuluo, dan yang lainnya, dia melihat tatapan mata mereka rumit dan tidak berani menatap matanya. Firasat buruk Lu Ming semakin kuat. Kakak Yan, apa yang terjadi? Lu Ming memandang Yan Kuangtu dan menekankan kata-katanya. Matanya cerah saat dia menatap Yan Kuangtu. Ekspresi Yan Kuangtu berubah. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, Lu Ming, pada awalnya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat seperti itu, tidak ada salahnya memberitahumu. Formasi Hindan yang dari Sekte Jimat-Jimat telah dipatahkan oleh Kaisar Bela Diri Di. Apa? Kata-kata Yan Kuangtu seperti guntur, terngiang-ngiang di hati Lu Ming. Ketika Lu Ming kembali, dia mendengar serangkaian berita penting. Kemudian, dia mendengar bahwa Akademi Tianxia diserang. Dia segera bergegas ke Akademi Tianxia dan tidak sempat bertanya tentang Sekte Jimat-Jimat. Ia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Dalam pikiran bawah sadar Lu Ming, Sekte Jimat-Jimat masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lu Ming tidak banyak bertanya tentang hal itu. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Bela Diri Di Yi menyerang. Yang pertama adalah lembah iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang mudah dihancurkan. Yang kedua adalah Sekte Jimat. Meskipun formasi Yin dan yang Sekte Jimat-Jimat sangat kuat dan dapat memblokir Di Yi sendirian, formasi Yin dan yang tidak dapat memblokir serangan Di Yi dan dua puncak ahli kerajaan bela diri LV2 lainnya bersama dengan senjata spiritual raja. Saat itu, Bai Sijin, Du Songjue, Master, dan yang lainnya mengendalikan formasi Yin dan yang untuk mengulur waktu agar yang lain bisa bergerak. Pada akhirnya, sebagian besar orang pindah ke dataran utara, tetapi Tuan, Bai Sijin, dan yang lainnya jatuh ke tangan Di Yi. Yan Kuangtu menjelaskan secara detail. Sebagian besar murid Sekte Jimat-Jimat, orang tua Lu Ming, Hua Qi, dan yang lainnya semuanya telah dipindahkan ke dataran utara melalui susunan teleportasi antar wilayah. Namun, 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, Du Songjue, dan para petinggi lainnya berada di tangan Di Yi. Jenderal Lu,
Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena Di tidak melakukan apapun pada saat itu dan membiarkan mereka tetap hidup, menurutku dia tidak akan membunuh mereka secepat itu. Seseorang berbicara dan membujuk Lu Ming. Memang, saya tidak membunuh mereka tetapi membiarkan mereka tetap hidup. Itu pasti berguna. Mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Yang lain juga menyarankan, pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah, dan jimat transmisi suara giok muncul di tangan mereka. Pasti ada beberapa berita penting, karena beberapa petinggi telah menerima berita tersebut pada saat yang bersamaan. Mereka semua mengirimkan indera suci mereka ke jimat transmisi suara giok. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Kuangtu melihat jimat giok dan berseru. Dia terlalu bersemangat untuk menekan Zhen Yuan di tubuhnya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan lapisan api menyebar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di aula meningkat tajam. Brengsek, menjijikkan. Yang lain juga mulai mengaum dengan marah, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang, termasuk Xie Luan dan kaisar lainnya. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia merasakan firasat buruk. Dia baru saja kembali, jadi wajar saja, tidak ada yang mengiriminya kabar apapun. Jenderal Lu, banyak orang memandang Lu Ming, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Lu Ming, Yan Kuangtu mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya merah karena marah. Tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang sedang terjadi? Berbicara, Lu Ming berteriak dengan marah. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tapi semua orang saling memandang, dan tetap tidak ada yang berbicara. Aku akan melihatnya sendiri. Lu Ming bergerak dan menerkam salah satu makhluk tertinggi. Yang Maha Tinggi tidak bisa menahan sama sekali dan jimat giok transmisi suara di tangannya direnggut oleh Lu Ming. Setelah Lu Ming memindai isi jimat giok transmisi suara dengan indera spiritualnya, ekspresinya berubah drastis. Dia menjadi sangat jelek dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Di keluarga Xie, Lu Ming mengucapkan kata-kata ini. Mereka begitu dingin sehingga membuat seseorang merinding. Hanya ada satu pesan di jimat giok. Baru saja, klan Xie dan Istana Kaisar Surga dari dinasti Sein kuno telah mengirimkan pesan bersama. Sebulan kemudian, klan Xie dan Istana Kaisar Surga akan mengadakan upacara aliansi di Kota Suci. Saat itu, mereka akan membunuh para pemberontak, termasuk Xie Jiuyang, Bai Sijin, dan Du Songjue, dan menggunakan darah mereka sebagai korban. Pesan singkat tersebut membuat niat membunuh Lu Ming mencapai puncaknya. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming. Semua orang tahu bahwa Lu Ming adalah Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat dan memiliki hubungan dekat dengan 9 matahari tertinggi. Lu Ming pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Di dari keluarga Xie, kalau begitu, bunuh dia. Setelah mengucapkan kata terakhir, tubuh Lu Ming meledak dengan semangat juang yang kuat. Tatapannya seakan menembus kehampaan dan memandang kota suci yang jaraknya ratusan juta mil. Lu Ming, kamu ingin pergi ke kota suci. Jangan impulsif. Ini pasti rencana Di dan keluarga Xie. Selama pertempuran di Akademi Tianxia, Di pasti sudah mengetahui kekuatan tempurmu. Dia takut padamu, jadi dia menyebarkan berita ini. Tujuannya adalah untuk memikatmu ke kota suci dan kemudian membunuhmu. Anda tidak bisa dibodohi. Xie Luan buru-buru berkata, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Saya akan melakukan perjalanan ke kota suci dalam sebulan. Mata Lu Ming dingin. Tidak bisa, Jenderal Lu. Dengan kekuatan kami saat ini, kami bukan tandingan Istana Kaisar Surga dan keluarga Xie. Itu benar, apalagi letaknya di kota suci, yang bahkan lebih berbahaya. Yang lain membujuk Lu Ming satu demi satu. Kota suci dalam waktu 1 bulan tidak diragukan lagi adalah kolam naga dan sarang harimau. Akan sangat berbahaya jika menuju ke sana. Bukan tidak mungkin untuk bertarung. Saya ingin menunggu beberapa saat untuk membuat lebih banyak persiapan, tetapi karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan pertempuran yang menentukan. Suara Lu Ming dingin dan matanya dipenuhi tekad. Dia harus menyelamatkan 9 matahari Supreme, Bai Sijin, Du Songjue, dan lainnya. Kalau tidak, apa gunanya membunuh Di dan yang lainnya di masa depan? Pada saat ini, di luar tembok Wanxiang Jade Akademi Tianxia, ruangan tiba-tiba beriak. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari ruangan itu. Jika seseorang melihat ini, mereka pasti akan berseru. Itu karena dia adalah Lu Ming. Lebih tepatnya, dia adalah tubuh kedua Lu Ming. Tubuh kedua Lu Ming telah menerima warisan dari orang suci langit misterius dan telah mengembangkan Dao Prasasti. Sekarang, Lu Ming akhirnya memanggilnya. Di keluarga Xie, ayo bertarung. Lu Ming berbisik, matanya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu otomatis retak. Dia kemudian menghilang. 100 suku binatang, aula pertemuan. Majukan pertempuran yang menentukan. Jenderal Lu, kamu tidak bisa melakukan itu. Kami tidak cukup kuat. Ya, kita tidak bisa menghentikan Di dan 2 ahli kerajaan bela diri LV2.
Jenderal Lu, kita perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Yang lain membujuk Lu Ming satu demi satu. Yang paling penting, Di Yi dan dua pakar kerajaan bela diri LV2 Puncak, keduanya memiliki senjata spiritual raja. Mereka begitu kuat sehingga raja biasa hanya bisa dibunuh oleh mereka. Bagaimana bisa diblokir? Sebulan kemudian, semua ahli ini pasti akan hadir di kota suci. Mereka sedang menunggu Lu Ming. Tidaklah bijaksana untuk melakukan pertarungan yang menentukan dengan pihak lain pada saat ini. Lu Ming mengangkat tangannya dan aula menjadi sunyi. Sejak aku pergi, aku akan bertarung dalam pertarungan yang aku yakini. Karena aku akan menyelamatkan orang, bagaimana aku, Lu Ming, bisa mengorbankan hidupmu dengan sia-sia? Ayo pergi, kata Lu Ming. Gelabelanya menyala dan sesosok tubuh muncul di sampingnya, memancarkan aura yang sangat luas. Salam, Tuan Muda. Sosok itu memberi hormat pada Lu Ming begitu muncul. Seorang kaisar. Ini adalah laut yang menekan kera dewa. Itu memang laut yang menekan kera dewa. Di aula, terdengar suara. Lu Ming sebenarnya diikuti oleh seorang kaisar dan kera dewa penekan laut. Dari kelihatannya, kera dewa penekan laut sangat hormat di samping Lu Ming. Jelas sekali bahwa ia telah ditundukkan oleh Lu Ming. Meskipun kerumunan orang kagum bahwa bahkan keberadaan seperti kera dewa penekan laut telah ditundukkan oleh Lu Ming, kemunculan kera dewa penekan laut tidak dapat mengubah hasil pertempuran. Kera dewa penekan laut hanya setara dengan kaisar biasa. Lu Ming tersenyum tipis. Gelabelanya bersinar lagi dan sosok lain muncul di sampingnya. Kali ini, Tu Qian muncul. Tatapan semua orang tertuju pada Tu Qian. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuh Tu Qian. Ini, boneka. Itu benar-benar boneka. Aura yang menakutkan. Ini setara dengan puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Astaga, sungguh. Kekuatan auranya tidak lebih lemah dari Kaisar Langit yang kacau. Kemunculan Tu Qian menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut. Ketika semua orang memandang Lu Ming, rasa hormat di mata mereka bertambah. Tidak hanya kekuatan tempur Lu Ming yang kuat, tetapi dia juga memiliki ahli yang sangat kuat di sisinya. Ketika jumlahnya bertambah, kekuatannya sangat menakutkan. Dia Tu Qian. Semua orang dapat melihat bahwa dia adalah boneka dengan budidaya yang setara dengan puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Dia cukup kuat untuk melawan seorang ahli di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Kata Lu Ming. Tetapi pihak lain memiliki senjata spiritual kaisar. Seseorang berkata, siapa bilang dia tidak punya? Lu Ming tersenyum. Telapak tangannya bersinar dan kapak besar muncul di tangannya. Dia kemudian terbang menuju Tu Qian. Ini, senjata spiritual kaisar. Mata beberapa orang hampir keluar dari rongganya. Metode Lu Ming tidak ada habisnya. Pertama, dia memiliki ahli seperti laut yang menekan kera dewa dan Tu Qian. Sekarang, dia bahkan bisa mengeluarkan senjata spiritual kaisar. Beberapa dari mereka mengetahui bahwa menara roh kaisar di tangan Yan Kuangtu adalah milik Lu Ming. Sekarang, Lu Ming telah mengeluarkan senjata spiritual kaisar lainnya. Banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Wajar jika sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Lu Ming. Lu Ming, Tu Qian bisa menghadapi ahli kaisar bela diri tingkat kedua. Saya bisa menangani satu, tapi masih ada satu yang tersisa, dia berkata. Xie Luan berbicara, matanya masih agak muram. Serahkan yang satunya padaku. Lu Ming berkata, suaranya penuh percaya diri. Kamu. Xie Luan sedikit terkejut. Yang lainnya juga tercengang. Meskipun Lu Ming kuat dan tidak lebih lemah dari kaisar bela diri tingkat kedua, dia bukan tandingan pihak lain setelah dia memiliki senjata spiritual kaisar. Selain itu, jelas sekali bahwa Lu Ming tidak memiliki senjata spiritual kaisar yang cocok. Senjata spiritual kaisar harus sesuai dengan atribut seseorang untuk melepaskan kekuatannya. Yang terpenting, meskipun Lu Ming memiliki senjata spiritual kaisar yang cocok, itu tidak akan berguna. Alasan mengapa senjata spiritual kaisar begitu kuat adalah karena pengguna telah mengaktifkan domain di dalamnya. Untuk mengaktifkan domain senjata spiritual kaisar, seseorang setidaknya harus memahami tahap awal domain tersebut. Kultivasi Lu Ming belum mencapai tingkat tertinggi, jadi meskipun dia memiliki senjata spiritual kaisar yang cocok, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Lalu, bagaimana Lu Ming bisa memblokir ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak? Saat ini, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Bas, di pintu masuk, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan sosok langsing dan wajah tampan. Dia mengenakan jubah putih dengan pola aneh. Dia memiliki temperamen yang halus, seperti dewa. Lu, Jenderal Lu, ini, apa yang terjadi? Sebagian besar orang tercengang ketika melihat sosok di gerbang. Itu benar, di pintu masuk ada tiruan Ming Lian milik Lu Ming. Perasaan spiritual setiap orang menyapu tubuh Ming Lian dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Itu karena aura klon Ming Lian sama persis dengan aura Lu Ming. Mereka jelas merupakan orang yang sama.
Titik titik titik. Selain Yan Kuangtu dan beberapa orang lainnya, semua orang memasang ekspresi kaget. Mengapa ada dua Luming? Terlebih lagi, aura Luming terlalu mengejutkan. Tekanan besar memenuhi aula dan membuat semua orang berada di bawah tekanan besar. Seorang kaisar, ini adalah tekanan dari seorang kaisar. Itu benar, klon prasasti Luming telah menerima warisan dari orang suci langit misterius. Setelah berkultivasi keras setiap hari, dia akhirnya berhasil menembus master prasasti tingkat 9 belum lama ini dan menjadi seorang kaisar. Klon Minglian baru saja menerobos belum lama ini. Luming telah merencanakan untuk membiarkan klon Minglian stabil untuk sementara waktu, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengingat klon tersebut terlebih dahulu. Dia adalah aku adalah dia. Tubuh utama Luming tersenyum. Klon itu mengangguk ke arah Luming dan mengambil satu langkah ke depan. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan bergegas ke ruang di antara alis Luming. Ia duduk bersila di lautan kesadaran Luming. Banyak orang terperangah dan belum bereaksi. Mungkinkah ini tiruan Luming? Titik titik titik. Luming sebenarnya memiliki klon yang setara dengan kaisar. Luming menjadi semakin misterius di hati setiap orang. Serahkan ahli kerajaan bela diri LV2 puncak lainnya kepadaku. Kata Luming. Namun, Xieluan dan yang lainnya masih terlihat serius. Luming, kota suci adalah markas keluarga Xie. Mereka mempunyai landasan yang dalam dan tak terduga. Tidak ada yang tahu trik apa yang mereka miliki, tetapi menurut spekulasi saya, pasti akan ada banyak senjata spiritual raja. Bahkan mungkin ada orang-orang di puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. Kata Xieluan, 30.000 tahun yang lalu, Xieluan berperang melawan klan Xie, jadi dia sangat menyadari metode klan Xie. Saat itu, Xieluan telah menyapu seluruh dunia dengan budidayanya di puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, dia masih ditekan oleh keluarga Xie pada akhirnya. Meski keluarga Xie sepertinya sudah menurun, mereka tidak bisa dianggap remeh. Luming mengangguk. Pertempuran ini sangat penting. Ini menyangkut kehidupan semua orang dan masa depan benua hutan belantara ilahi. Hal ini harus ditanggapi dengan serius. Terlebih lagi, meskipun kita tidak lemah dalam hal kekuatan tempur kelas atas, ada banyak kaisar ketika keluarga Xie dan istana surgawi surga Empyrean bergabung. Kami bukan tandingan mereka dalam aspek ini. Kata Xieluan. Yang lain juga berpikir keras. Memang itulah yang terjadi. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan masih jauh dari klan Xie dan Istana Langit Empyrean. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, saya masih memiliki kartu truf. Bukan masalah bagiku untuk bertarung melawan dua ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Mengenai kekuatan secara keseluruhan, kita perlu mencari sekutu. Jangan lupa bahwa tentara surgawi yang menekan surga lebih cemas daripada kita. Luming tersenyum dan tampak sangat percaya diri. Mata Xieluan berbinar, itu benar. Jika itu masalahnya, kita akan memiliki kesempatan dengan surga yang menekan tentara surgawi. Baiklah, Luming, aku akan pergi bersamamu ke surga untuk menekan tentara ilahi setelah beberapa saat. Kami akan memutuskan hasil pertempuran ini dengan satu pertempuran. Kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Suara percaya diri Luming terdengar. Kami pasti akan menang. Yang lain tertular dan juga berteriak. Selanjutnya, mereka membahas beberapa detail spesifik. Setelah setengah hari, kerumunan itu bubar. Setelah pertemuan berakhir, Luming segera pergi menemui orang tuanya, Lu Yuntian dan Li Ping. Orang-orang yang mundur dari sekte jimat semuanya menetap di suku 100 binatang. Tentu saja, Lu Yuntian dan Li Ping sangat gembira melihat Luming. Air mata Li Ping mengalir tak terkendali. Ketika ahli gerbang ilahi datang dan mengumumkan kematian Luming, Lu Yuntian dan Li Ping tentu saja mendengar berita itu juga. Seolah-olah mereka tersambar petir, dan kedua lelaki tua itu hampir tidak tahan. Namun, mereka merasa Luming belum mati. Dia seharusnya masih hidup. Memang benar, mereka telah mendengar berita bahwa Luming telah kembali dan budidayanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan para ahli terbaik di benua hutan belantara ilahi. Pasangan tua itu sangat percaya diri dan bersemangat. Luming menghela nafas lega saat melihat kedua tetua itu baik-baik saja. Dia mengobrol lama dengan mereka sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di ruang rahasia, tubuh utama dan tubuh kedua Luming duduk berhadapan. Tubuh utama Luming melambaikan tangannya dan berbagai materi mistis terbang keluar. Akar spiritual api, batu darah kaisar, esensi kaisar bumi. Semuanya adalah ramuan roh dan harta langka untuk menyempurnakan pil nirwana. Luming berencana membiarkan tubuh keduanya menyempurnakan pil nirvana. Luming telah mengumpulkan semua ramuan spiritual tambahan untuk ramuan nirwana. Yang paling sulit dikumpulkan adalah 7 materi spiritual utama. Ketika dia berada di benua reruntuhan ilahi, Luming telah mengumpulkan 6 di antaranya. Dia masih kekurangan yang terakhir, rumput beku berujung 8. Namun, dia tidak menyangka bahwa selama pertarungan untuk tubuh roh murni,
Luming akan membunuh tetua berjubah ungu dan emas dari laut yang menekan kediaman Marsekal dan menemukan rumput beku berujung 8 di cincin penyimpanannya. Dengan itu, dia telah mengumpulkan ketujuh bahan spiritual utama dan bisa mulai membuat ramuan nirwana. Ming Lian melambaikan tangannya dan tungku pil muncul. Kemudian, semua bahan pil nirwana terbang ke arahnya. Tubuh utama Luming bergerak dan muncul di samping. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Saat jari-jarinya bergerak cepat, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membungkus semua materi mistis. Dia mulai memperbaiki tubuhnya. Orang suci langit yang mendalam adalah makhluk yang telah menjadi orang suci melalui prasasti Dao. Dia memiliki pencapaian mendalam dalam formasi, menyempurnakan senjata, dan alkimia. Luming telah memperoleh warisan dari orang suci langit yang mendalam dan menjadi seorang kaisar. Tentu saja, keterampilan alkimianya juga luar biasa. Prasasti api emas muncul dan melilit berbagai bahan mistis, dan prosesnya pun dimulai. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, seluruh benua hutan belantara ilahi menjadi gempar karena 2 berita tersebut. Pada hari pertama, Luming, seorang jenius tak tertandingi yang dikatakan telah meninggal di reruntuhan ilahi, kembali. Saat dia kembali, dia berpartisipasi dalam pertempuran Akademi Tianxia. Dalam pertempuran ini, Luming telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dengan budidaya alam dewa spiritualnya, ia dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar dan bertarung dengan ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak. Berita ini seperti gempa berkekuatan 10 skala Richter yang menimbulkan gelombang besar. Di benua hutan belantara ilahi, banyak penggarap yang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kemudian, berita lain keluar. Istana Langit Empyrean akan membentuk aliansi dengan klan Xie dari dinasti Sein kuno di kota suci sebulan kemudian. Pada saat itu, mereka akan membunuh 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya, dan menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan untuk bendera. Begitu berita ini tersebar, juga menimbulkan 1000 gelombang. Beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya bahkan dapat melihat ada sesuatu yang tidak biasa. 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan lainnya memiliki hubungan dekat dengan Luming. Karena Istana Kaisar Surga dan keluarga Xie telah menyebarkan berita ini saat ini, itu jelas ada hubungannya dengan Luming. Beberapa orang berspekulasi bahwa tindakan ini kemungkinan besar akan memikat Luming ke kota suci dan kemudian membunuhnya. Ini adalah konspirasi terbuka, bukan konspirasi. Bahkan jika seluruh dunia mengetahui motif Istana Surgawi Empyrean dan keluarga Xie, Luming masih harus pergi jika dia harus pergi, kecuali dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian 9 matahari tertinggi dan yang lainnya. Sepertinya benua hutan belantara ilahi akan berubah. Akan terjadi pertempuran yang menggemparkan di kota suci. Seseorang menghela nafas, memperhatikan situasinya. Pada saat ini, Luming menerima transmisi suara bahwa seseorang sedang mengunjunginya. Luming keluar dari ruang rahasia untuk menemui orang-orang yang datang mengunjunginya. Mereka adalah Bai Chixue, Huan Zhen, Jimai, dan teladan lain dari Sekte Jimat. Bawahanmu menyambutmu, Zonzi. Begitu mereka melihat Luming, Huan Zhen, Bai Chixue, dan yang lainnya, mereka menundukkan kepala dan membungkuk hormat. Chixue, saudara Huan, apa yang kamu lakukan? Kita semua berteman, tidak perlu bersikap sopan. Luming melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat mengangkat Huan Zhen dan yang lainnya, membuat mereka tidak bisa sujud. Beberapa dari mereka mempunyai perasaan yang rumit. Mereka tahu bahwa tingkat kultivasi Luming saat ini telah jauh melampaui mereka. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Di antara mereka, Huan Zhen, yang memiliki budidaya terkuat, hanyalah seorang alkemis tingkat 7. Dia belum berhasil menembus ke level 8. Bai Chixue telah menerima warisan alkemis tingkat 9 dan telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia masih belum sebaik Huan Zhen. Luming, kami di sini untuk memohon padamu. Kamu harus menyelamatkan Tuan dan yang lainnya. Mata Bai Chixue berkaca-kaca, dan wajahnya tampak sedih. Luming, kami tidak berguna. Kita tidak bisa menyelamatkan Tuan dan yang lainnya. Kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Huan Zhen menghela nafas. Sejak berita bahwa Istana Langit Empyrean dan keluarga Xie telah membentuk aliansi untuk membunuh Bai Sijin dan yang lainnya menyebar, Huan Zhen, Bai Chixue, dan yang lainnya menjadi panik. Pada saat kritis ini, mereka hanya bisa memikirkan Luming. Itu sebabnya mereka datang untuk menemukannya bersama. Meskipun mereka tahu bahwa menyelamatkan Bai Sijin dan yang lainnya akan berbahaya, mereka tidak punya pilihan. Chixue, saudara Huan, jangan khawatir. Luming sangat berhutang budi kepada semua seniornya. Dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Luming berkata dengan tatapan penuh tekad. Kata-kata Luming sepertinya menular. Hati Bai Chixue dan yang lainnya yang cemas menjadi sedikit tenang. Segera, Bai Chixue dan yang lainnya pergi. Sebelum pergi,
Bai Cixue melirik Lu Ming. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia dulu memiliki perasaan terhadap Lu Ming, tapi sekarang, jarak di antara mereka sangat berjauhan. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang sangat berbeda. Dia hanya bisa mengubur perasaan itu jauh di dalam hatinya. Setelah Bai Cixue dan yang lainnya pergi, Lu Ming menerima kabar bahwa seseorang datang mengunjunginya. Gemuk, Ting-Ting, Senior Motian. Yang mengejutkan Lu Ming, Kong Jin yang gendut, Ruan Ting-Ting, dan Raja Langit Iblis adalah orang-orang yang datang. Lu Ming sangat gembira. Sejak Perang Providence berakhir dan si gendut dan Ruan Ting-Ting pergi bersama Kaisar Langit Iblis untuk berkultivasi, tidak ada kabar dari mereka selama bertahun-tahun. Lu Ming tidak menyangka si gendut itu dan yang lainnya akan datang ke sini untuk mencarinya. Hahaha, Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan kamu. Saat melihat Lu Ming, si gendut itu tertawa dan memeluk Lu Ming. Gendut, sosokmu bahkan lebih berkembang. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sosok Fatih memang lebih gemuk dari sebelumnya. Hahaha. Lemak tertawa canggung. Lu Ming, kamu luar biasa sekarang. Anda bahkan dapat membunuh seorang kaisar. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Fatih dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu juga tidak buruk. Lu Ming meninju si gendut. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, si gendut juga mengalami kemajuan besar. Dia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Kemajuannya bisa dikatakan luar biasa. Kita harus tahu bahwa lemak hanya membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat 8. Lu Ming kemudian menyapa Ruan Ting-Ting dan Raja Iblis Langit. Oh iya, gendut, kemana saja kamu selama ini? Lu Ming bertanya. Kami mengikuti Tuan ke laut. Setelah itu, si gendut menceritakan secara kasar pengalamannya selama bertahun-tahun. Saat itu, setelah pertempuran Providence berakhir, mereka mengikuti penguasa langit iblis di luar negeri untuk berkultivasi. Fatih telah mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan dalam pertempuran Providence. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan di luar negeri. Selama bertahun-tahun, budidayanya telah berkembang pesat, mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Tingkat peningkatannya bahkan lebih cepat daripada banyak favorit surga yang telah bangkit ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Bahkan Ruan Ting-Ting baru saja mencapai puncak alam embrio roh. Kali ini, ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa benua hutan belantara ilahi telah sepenuhnya berubah. Selain itu, mereka juga telah mendengar berita tentang Lu Ming dan aliansi antara Istana Surga Empyrean dan keluarga Xie. Mereka menyimpulkan bahwa Lu Ming pasti akan bertempur dengan Istana Surgawi Empyrean dan keluarga Xie. Oleh karena itu, mereka bergegas membantu Lu Ming. Lu Ming sangat tersentuh. Dia segera mengatur agar si gendut, Raja Langit Iblis, dan yang lainnya tinggal di kamar mereka. Penambahan penguasa Langit Iblis berarti mereka memiliki satu penguasa lagi di pihak mereka, yang sangat membantu. Kemudian, Lu Ming kembali ke ruang alkimia rahasia. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pil Nirwana akhirnya berhasil disempurnakan. Tubuh utama Lu Ming mengakhiri budidayanya dan membuka matanya. Aroma obat yang kuat keluar dari tungku pil. Membuka. Setelah beberapa saat, dia meminumnya dengan ringan dan membuka tungku pil. Aroma obat yang lebih kuat keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat tungku pil dibuka, 9 sinar cahaya putih susu keluar darinya. Mengumpulkan, tubuh kedua melambaikan tangannya, dan tanda padat muncul di langit, membungkus 9 sinar cahaya. Di dalam cahaya, ada 9 pil putih susu dengan pola aneh di atasnya. Pil itu menari-nari di dalam prasasti seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Tubuh kedua mengeluarkan botol giok dan menyimpan ke-9 pil tersebut. Itu sukses. Ramuan Nirvana telah berhasil disempurnakan. Lu Ming sangat gembira karena telah memperoleh total 9 ramuan Nirwana. Meskipun ramuan Nirwana tidak berguna baginya, itu adalah harta yang tak ternilai bagi ahli bela diri lain yang belum membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Bas! Tubuh kedua memasuki gelabela tubuh utama dan menghilang. Lu Ming menyimpan pil Nirvana dan meninggalkan ruang rahasia. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengundang Yan Kuangtu dan Kong Jin yang gemuk ke kediamannya. Lu Ming, kabar baik apa yang kamu punya untukku? Dia bertanya. Mata kecil si gendut berputar. Lu Ming tersenyum. Dia tidak melihat orang ini selama beberapa tahun. Dia tidak berubah sama sekali. Kali ini, memang ada sesuatu yang bagus. Lu Ming tersenyum dan botol giok muncul. 2 pil Nirwana terbang keluar dari botol dan terbang ke arah si gendut dan Yan Kuangtu. Begitu mereka berdua mencium aroma obat dari pil Nirwana, mereka tahu bahwa itu jelas bukan pil biasa. Mereka segera membungkusnya dengan ki asli mereka dan mengambilnya. Lu Ming, pil jenis apa ini? Yan Kuangtu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil ini disebut pil Nirwana. Setelah mengkonsumsinya, garis keturunan seseorang akan mencapai Nirwana.
Ada kemungkinan tertentu hal itu dapat meningkatkan garis keturunan seseorang sebanyak satu atau bahkan dua level. Lu Ming menjelaskan. Apa? Yan Kuangtu dan si gendut benar-benar tercengang. Ini sebenarnya bisa membuat garis keturunan seseorang mencapai nirwana dan meningkat levelnya. Ini terlalu menantang surga, bukan? Jantung mereka berdebar kencang. Kedua garis keturunan mereka berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Meski kelihatannya levelnya sangat tinggi, nyatanya mereka tidak sempurna. Hanya ahli tingkat dewa peringkat 9 yang memiliki garis keturunan sempurna. Di Sekte Besar Benua Yuan, persyaratan minimum untuk merekrut murid adalah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Keduanya secara alami mendambakan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Namun, garis keturunan adalah bawaan sejak lahir. Kecuali jika mereka seperti Lu Ming, yang telah membangkitkan 9 garis keturunan naga yang menentang surga, akan sulit bagi mereka untuk meningkat. Tapi sekarang, pil di tangan mereka bisa meningkatkan garis keturunan mereka, dan nafas mereka menjadi lebih berat. Lu Ming, pil ini terlalu berharga. Yan Kuangtu menarik napas dalam-dalam dan menjadi orang pertama yang tenang. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Kakak Yan, terima saja. Pil Nirwana akan menjadi yang paling berguna bagi Anda. Lu Ming tersenyum. Itu bagus. Yan Kuangtu bukanlah orang yang pelin-pelan, jadi dia segera menyimpannya. Kong Jin, sebaliknya, tidak sopan sama sekali. Yang terpenting, ramuan Nirwana terlalu berguna bagi mereka. Begitu garis keturunan mereka mencapai tingkat Dewa 9, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke tingkat Kaisar. Hanya ada 9 pil Nirvana. Lu Ming hanya berencana memberikannya kepada Yan Kuangtu dan si gendut untuk saat ini. Ini karena garis keturunan mereka paling dekat dengan tingkat dewa tingkat ke-9, jadi merekalah yang paling berguna. Lu Ming ingin memberikan sisanya kepada Lu Yuntian. Lu Ming juga ingin membantu Li Ping mengembangkan seni bela diri. Hanya dengan mengembangkan seni bela diri, umur seseorang dapat diperpanjang dan Li Ping dapat hidup lebih lama. Meskipun Li Ping tidak memiliki bakat untuk berkultivasi dan dia sudah tua, itu tidak menjadi masalah bagi Lu Ming dengan kemampuannya saat ini. Dengan bantuan ramuan Nirwana dan kebangkitan garis keturunan Li Ping, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berkultivasi ke alam Raja Bela Diri atau bahkan alam Lautan Roh. Juga, dua muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Sejak dia menerima mereka sebagai muridnya, Lu Ming tidak mengajar mereka dengan baik. Sebagai tuan mereka, Lu Ming tidak terlalu bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan 2 pil Nirwana untuk mereka. Kalau begitu, hanya tersisa 3 pil Nirwana. Lu Ming berencana menyimpannya untuk saat ini. Juga, inilah teknik rahasia yang cocok untukmu. 2 token giok terbang dari tangan Lu Ming dan terbang menuju Yan Kuangtu dan si gendut. Setelah mereka berdua melihatnya, mereka kembali tercengang. Mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka lebar hingga mereka bisa menelan 2 butir telur bebek. Mereka terkejut. Mereka terlalu kaget. Ini karena keterampilan rahasia dalam token giok adalah metode budidaya tubuh roh murni. Lu Ming membuat beberapa salinan. Sebenarnya ada teknik rahasia yang begitu mendalam di dunia ini. Yan Kuangtu menghela nafas, dan pada saat yang sama, dia tergerak. Dia telah terjebak di level tertinggi selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki ramuan Nirwana dan tubuh roh murni, dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam Kaisar dalam waktu kurang dari setahun. Haha, Lu Ming, kamu adalah bintang keberuntunganku. Pria gendut itu tidak berdiri pada upacara dan dengan cepat mempertahankan metode budidaya tubuh roh murni. Lu Ming, terima kasih. Yan Kuangtu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Kakak Yan, dengan hubungan kita, tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Ming tersenyum. Setelah Yan Kuangtu dan si gendut pergi, Lu Ming mulai berkultivasi dalam pengasingan dengan sekuat tenaga. Itu semakin dekat dengan tenggat waktu 1 bulan. Lu Ming ingin meningkatkan kemampuannya sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Hanya tubuh roh murni yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Lu Ming mengerahkan seluruh upayanya untuk mengembangkan tubuh roh yang murni. Sejumlah besar batu permata mentah dimurnikan oleh Lu Ming dan diubah menjadi kekuatan tubuh fisiknya. Akhirnya, setelah setengah bulan, tubuh roh murni membuat terobosan lagi dan mencapai 60%. Kemampuan Lu Ming akan meningkat setiap 10% peningkatan kekuatannya. Saat ini, masih ada sisa 1 minggu sebelum batas waktu 1 bulan. Aku harus pergi ke surga untuk menekan tentara surgawi. Lu Ming melangkah keluar dari ruang budidaya rahasia. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Xie Luan menerobos kehampaan dan meninggalkan suku 100 binatang.